Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi periodik, di mana suatu fungsi fx akan dikatakan periodik itu ketika nilai fungsinya akan berulang pada interval reguler. Nah, untuk interval reguler pengulangannya berupa periode osilasi. Nah, untuk periodenya sendiri itu dikatakan satu periode ketika terdiri dari satu lembah dan satu bukit, atau bisa disebut sebagai satu gelombang. Satu periode terdiri dari satu bukit, satu lembah. Nah, untuk persamaan yang digunakan pada fungsi periodik sendiri itu adalah Y sama dengan A sin Nx, di mana untuk A-nya adalah amplitudo, kemudian N-nya adalah jumlah gelombang atau jumlah gelombang dalam satu periode. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Contoh pertama itu fungsi Y sama dengan sin X. Nah, untuk nilai amplitudonya adalah 1. Kemudian untuk periode atau satu periodenya dalam satu gelombang adalah 1 juga, karena biasanya nilai 1 itu tidak dituliskan, sehingga persamaan yang dituliskan itu bisa menjadi Y sama dengan sin X, gitu ya. Jadi satu periode itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini untuk nilainya, nilai dari periode atau satu periodenya adalah 2pi. Ini satu periode bernilai 2pi atau sama dengan 360 derajat. Itu ya. Karena pi sendiri adalah nilainya 180 derajat. Nah, untuk amplitudonya digambar atau di grafik ini yaitu mulai dari 0 sampai 1. Nah, ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini untuk periode untuk amplitudo maksimal. Amplitudo maksimal. Kemudian untuk amplitudo minimalnya adalah -1. Ini max, ini amin, gitu ya. Jadi bisa dipahami untuk persamaan Y sama dengan sin X itu periodenya 360 derajat dengan amplitudo maksimumnya atau amplitudo maksimalnya sama dengan 1, dan jumlah gelombang atau dalam satu periodenya itu adalah 1. Kemudian contoh berikutnya ada persamaan Y sama dengan 5 sin 2x. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi perlu dipahami juga untuk persamaan umum dari fungsi periodik adalah tadi Y sama dengan A sin Nx. Nah, sini bisa dilihat A-nya adalah 5. Amplitudonya adalah 5 ini ya, amplitudonya 5. Kemudian N-nya ini 2. Jadi ini amplitudonya adalah 5, kemudian ada 2 gelombang penuh ya, ada 2 gelombang penuh. 2 gelombang penuh berarti 2 bukit, 2 lembah, sehingga
ada 2 periode. Nah, gini ya. Jadi satu periode itu satu bukit, satu lembah. Ini satu periode. Kemudian untuk periode yang kedua, satu bukit dan satu lembah juga. Ini periode 2. Periode yang kedua. Jadi ada 2 periode yang bernilai 2 pi atau sama dengan 360 derajat. Begitu ya. Kemudian berdasarkan 2 contoh yang sudah dijabarkan tadi, itu fungsi y sama dengan a sin nx bisa disimpulkan mempunyai amplitudo, ya, mempunyai amplitudo, kemudian mempunyai periode. Untuk nilai periodenya sendiri adalah 360 derajat per n, atau bisa dituliskan dengan periodenya itu sama dengan 2 pi per n. Nah, untuk n-nya sendiri adalah gelombang penuh dalam 360 derajat. Ini nilai n-nya sendiri nih. Gitu ya. Nah, selanjutnya tentang fungsi periode bukan sinus. Tadi sudah dikatakan bahwa satu periode itu terdiri dari satu gelombang dan satu bukit. Salah ya, bukan satu gelombang, tapi satu lembah. Satu lembah dan satu bukit. Nah, sehingga untuk penerapannya dikatakan satu periode. Untuk di sini ada grafik sinyal kotak ya. Sinyal kotak dikatakan satu periode berarti satu bukit dan satu lembah gitu ya. Jadi untuk periodenya nilainya adalah 8 milisekon. Kemudian yang kedua, ini ada sinyal segitiga. Sinyal segitiga, satu periodenya berarti gimana ini? Satu bukit, satu lembah. Gini ya, satu bukit, satu lembah. Sehingga nilai satu periodenya itu adalah 6 milisekon. 6 milisekon ini ya. Kemudian berikutnya yang C di sini, untuk satu periodenya ada satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah gitu ya. Jadi untuk nilainya adalah 5 nih ya, 5 milisekon. Nah, ini untuk fungsi periode bukan sinus, bukan gelombang sinus. Nah, untuk selanjutnya yaitu deskripsi analitik fungsi periodik. Nah, di sini ada sebuah sinyal kotak ya. Untuk penjelasannya ada di bawahnya ya. Penjelasannya berarti untuk kotak yang pertama ini kan bernilai 3 ya. Bernilai 3, ini 3. Jadi membacanya itu X ini ya, X dari sini ke sini, X itu lebih besar daripada 0. Nah, sini X-nya lebih besar daripada 0, berarti ke kanan. Kemudian nilai X kurang dari 4, berarti ke kiri. Begitu ya, untuk penjelasannya nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, nilainya itu 3. Nilai Y-nya 3. Sehingga nilai fungsi fx-nya adalah sama dengan nilai fungsi fx-nya sama dengan 3.
Kemudian untuk kotak yang kedua, ini saya ganti warna saja. Kotak yang kedua itu antara, kotak kedua bukan yang di situ, itu kotak yang kedua sebelahnya. Ini kotak yang ketiga. Kotak yang kedua berarti antara 4 sampai 6. Penjabarannya, X-nya kurang dari 4. X-nya lebih dari 4, berarti X-nya itu lebih dari 4. Kemudian X-nya kurang dari 6, berarti antara, berarti 5 ya nilainya. Berarti nilai 5 di sini itu bernilai 0, karena grafiknya ke bawah ini ya. Jadi antara X sama dengan 4 dan X sama dengan 6 itu nilai Y-nya sama dengan 0. Nih, 0. Jadi bisa didefinisikan sebagai sebuah fungsi di mana fx sama dengan 3 jika nilai X lebih besar daripada 0 atau X lebih kecil daripada 4. Itu akan bernilai 3. Kemudian fx akan bernilai 0. Fx akan bernilai 0 itu ketika nilai X lebih besar dari 4 dan nilai X kurang dari 6. Untuk itu fungsi periodiknya itu ada 6 satuan, karena satu periode tadi dikatakan satu bukit, satu lembah gitu ya. Satu bukit, satu lembah. Sehingga persamaan yang diperoleh adalah ini. Fx plus 6 sama dengan fx, atau fx sama dengan fx plus 6. Gini. Contoh yang kedua adalah sinyal segitiga. Nah, untuk sinyal segitiga itu kan satu periodenya tetap sama, satu lembah, satu bukit. Berarti di sini nilainya adalah 6. Satu periodenya adalah nilainya 6. Kemudian antara X sama dengan 0, X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, ini di sini X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, itu nilainya Y sama dengan X. Jadi yang pertama ini, yang saya bedakan dulu warnanya. Yang pertama ini ya segitiga ini, itu nilainya adalah Y sama dengan X. Jadi ketika nilainya 0, ketika Y-nya 0, maka X-nya juga 0. Ketika Y-nya 1, maka X-nya sama dengan 1. Nah, sampai Y sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 2. Nah, sampai sini 2. Kemudian antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Ganti warna dulu. Antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Jadi gambarnya ini, segitiga yang biru ini. Untuk nilai Y-nya nanti min X per 2 plus 3. Untuk tadi nilai periodenya ini, nilai periodenya adalah 6 unit, 6. Sehingga persamaan fungsi yang diperoleh itu sama dengan fx akan bernilai X jika nilai X-nya kurang dari 2 dan lebih dari 0.
itu akan bernilai X. Kemudian fx akan bernilai 3 min X per 2 jika nilai X-nya kurang dari 6 dan lebih dari 2. Berarti di sini nih, ini akan bernilai 3 min X akan bernilai 3 min X per 2. Sedangkan yang hijau yang ini nanti nilainya adalah X, gitu ya. Jadi untuk persamaan fungsi yang ditulis adalah fx sama dengan fx plus 6 ini, karena ada 6 unit periodenya. Nah, untuk contoh yang ketiga, satu periodenya juga sama, 1 lembah 1 bukit. Jadi 1 lembah 1 bukit gini. Jadi nilainya adalah satu periode itu adalah 6 unit. Bukan 6, 8 unit, salah baca saya. Sehingga yang dibaca ya yang ini saja. Jadi fx akan bernilai 5 per 8, 5x per 8 jika nilai x-nya adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 8. Nah, untuk latihannya silahkan nanti dikerjakan. Saya anggap latihan ini adalah tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama nanti disubmitkan di kolom assignment tugas pertama, nanti saya buatkan. Silakan ditulis tangan saja, kemudian nanti difoto, diberi nama NPM, diberi nama tugas 1, kemudian nama untuk file name-nya ya. Ya, untuk materi fungsi periodik mungkin cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang ada di ELITA. Ketika telat mungkin akan dikurangi nilainya 1 poin tiap hari. Jadi misalnya tanggal 1 batas pengumpulannya, kemudian telat mengumpulkan tanggal 5, jadi akan dikurangi dengan 5 poin. Nah, kurang lebih seperti itu.